skincare time plus kita ngobrol random ya. Nggak tahu topiknya apa, tapi kita ngobrol aja. Semoga obrolanku ini happy-happy aja, jangan sedih-sedih. Dan video ini sebenarnya aku alternya mempromosikan produk biar ada yang beli. Tapi aku lagi males, jadi kita cerita-cerita aja. Tapi kalau kalian mau beli, boleh di komen, nanti aku kasih linknya sekalian jualan. Mulailah, ini mungkin cerita awal pertama aku ngonten. Udah pernah nggak sih aku ceritakan? Kayaknya belum deh. Jadi awal aku ngonten itu tahun 2016 atau 2017 kayaknya itu. Sebelum aku mengonten itu, aku udah lihat adik itu udah tujuan duluan ke dunia konten, tapi sekarang udah off. Kayak menarik sih untuk dilihat. Cuman dia nggak buat konten lagi atau kenapa? Yalah. Terus itu bukan tipe orang yang, aku tuh tipe yang maju gitu, takut gagal, takut maju dan lain sebagainya. Jadi awal aku bikin konten itu, aku tanya dulu ke teman-teman aku, kayak ke sahabat-sahabat aku, ke keluarga aku, termasuk adikku juga. Aku cerita dan mereka semua bilang mulai aja dulu. Nggak semudah itu ya guys, apalagi aku orangnya takut gagal lah, takut ini, takut itu. Dan itu kontennya bukan di sini, bukan di akun ini, tapi di akun awal aku itu namanya Tiongsuy, yang sekarang aku bikin Tiongsuy Live. Cuman aku di akun itu di 2016 itu kayak panas-panas teh manu, kalau dibilang orang alias kayak hari ini buat konten, besok enggak, hari ini buat konten, besok enggak. Padahal awalnya aku buat konten itu ya untuk kenang-kenangan, masukin kenang-kenangan aku sama teman-teman aku, warga dan lain sebagainya. Awal aku bikin konten itu aku pasti ngobrol banyak seperti aku bilang tadi. Dan saran adik aku yang pertama kali adalah, kalau kamu buat konten jangan pikirkan duitnya dulu, tapi pikirkan kesenanganmu dan tujuanmu buat konten itu apa. Apakah untuk buat kenang-kenangan, apakah untuk happy dan sebagainya. Ya udah, awalnya aku bikin konten, dan kalian tahu nggak, aku itu ngasih sama saudara kayak promosiin akun YouTube aku ke keluarga gitu. Dan jujur itu malu, karena aku itu sebenarnya bukan tipe yang suka kayak di depan layar gini. Jadi aku mendobrak diri aku untuk keluar dari zona nyamanku. Ya walaupun aku masih ya gak konsisten lah orang-orang bilang sekarang ya. Udah itu, kalian tahu nggak, aku tuh kalau buat konten ya sampai sekarang sih kebanyakan itu sendiri, karena aku kalau misalnya sama orang buat konten itu agak malu. Jadi sekarang itu aku kurang-kurangi biar aku bisa kayak ngonten-ngonten gitu. Tapi kalau aku misalnya videoin orang gitu, entah aku sama teman, itu karena teman aku juga pegang HP ngevideoin, jadi aku ngevideoin. Nah, dari 2016 atau 17 itu aku buat konten, aku kadang aktif, kadang enggak, sampai aku di COVID kemarin aku buat konten challenge untuk diet. Dan kalian tahu dosen aku waktu itu, kaprodi aku, melihat konten aku, kayak mereka kayak, Nomi buat lagi gitu kan. Aku malu banget guys, akhirnya aku simpan semua itu video, karena aku malu banget. Tapi aku suka bikin konten, akhirnya aku memang jadi jatuh cinta buat konten gitu guys. Teman-teman aku, sahabat aku yang dekat sama aku tahu aku buat konten, jadi kayak mereka Nomi, kayak misalnya aku buat konten, bahkan mereka kayak gak buat konten Nom, kayak gitu. Terus tapi sekarang ini aku udah ubah sih, aku off lah buat konten kan, karena aku malu dan sebagainya. Tapi aku tetap kadang buat di IG gitu, bicara. Pada akhirnya tahun berapa itu aku kayak mikir ke diri sendiri, katanya mau jadi konten kreator, katanya mau jadi berkat buat orang lain, senang dengan diri sendiri, terus kayak bikin konten ini kayak penghilang stres gitu. Tapi kau nggak mau muncul di depan layar, jarang lah di depan orang-orang pun kau nggak mau muncul gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dari zonaku, kayak yang trennya jarang banget buat story di IG, jarang banget posting di IG. Itu aku sekarang mulai rajin posting, pun nggak sesering itu, cuman mulai rajin posting, terus buat story gitu. Dari situ aku keluar dari zona nyaman. Tapi kalian tahu, itu pun aku curhat dan sebagainya sama teman, sama keluarga terpanjang, karena aku takut gagal, takut diejek, takut diginikan gitu kan. Dan pada akhirnya puji Tuhan dapat ponakan yang support sistem aku. Kayak aku tuh orang yang masih pemalu, masih kayak takut gagal, takut ini. Dan aku ketemu di ponakan aku kayak yang suka buat konten, suka ini ya, walaupun hampir sama dengan aku, kayak kontennya sering ditutup, cuman kayak dia itu mengajarin aku untuk pede dengan kamera, makin pede dengan ini. Dan puji Tuhannya aku punya kakak yang mendobrak, ayo dong, kapan dong buat kontennya di post dan sebagainya. Dia mendobrak dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan untuk buat satu akun, awalnya di IG, namanya Emma How. Itu sebenarnya untuk menghibur kalian, untuk proses kita selama ini, proses untuk tidak malu ya, proses kita untuk keluar dari zona kita, tidak malu, dan
ya kayak gitu. Ya awalnya memang masih malu sih, siapa yang bilang nggak malu, ya masih malu dong gitu. Kita bingung mau konten apa, kayak orang kan ada yang konten vlog, yang konten yang voice over, ada yang konten beauty dan lain sebagainya. Cuman karena kita ada 4 kepala, yang muncul itu hanya 2 atau 3, ya udah kayak ya udah random aja gitu. Ya kalau mau daily silakan, nanti review silakan. Jadi kayak konten kita kayak bervariasi dan random gitu. Ya jujurnya aku masih malu untuk konten di depan-depan orang. Tapi karena aku lihat teman-teman aku kayak sering buat video dan lain sebagainya, jadi aku mulai berani. Tapi nggak semua orang aku gitu kan, masih orang-orang tertentu yang aku berani untuk buat konten. Ya puji Tuhan aku punya circle yang sekarang yang mendukung aku menjadi konten kreator, dan tinggal aku aja nih sekarang yang konsisten dalam buatnya. Walaupun aku masih malu ya guys, sejujurnya aku dibilang masih malu untuk konten, masih di depan orang kalau konten masih gimana ya, masih ada yang harus aku ubah gitu ya. Walaupun sebenarnya kalian nggak tahu sih inti ceritanya, tapi ya intinya seperti itu. Kayak ya, semua butuh proses gitu. Dan MHO itu udah berdiri selama 2 tahun, dan 2 tahun itu aku berjuang ya, walaupun yang ngikuti masih dikit, masih orang-orang sekitar kita. Cuman aku puji Tuhan yang lihat walaupun 1-2 orang dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nggak, kan kami kan di beberapa platform ya, di IG, TikTok sama YouTube. Cuma karena Gmailnya hilang, YouTube lama sama TikTok itu hilang, jadi cuma ada IG. Cuman kalau IG ini naiknya susah banget ya. Nah, dan kontennya harus estetik, sedangkan aku itu bukan tipe estetik. Kenapa aku? Karena yang pegang akun MHO ini paling banyak itu aku, sedangkan yang lain kan fokus sekolah ya. Aku juga fokus sekolah sih, jadi karena aku tidak bisa estetik, makanya aku memilih platform YouTube aja dan membesarkan platform YouTube. Semoga bisa ya, walaupun video kita random sih, kadang review, unboxing, vlog dan sebagainya, tapi ya semoga bisa menghibur kalian, semoga bisa jadi berkat gitu. Jadi kalau misalnya suara aku menemani waktu tidur kalian kayak I'm so happy gitulah. Kita akhirilah ngobrol random kita ini ya, walaupun sebenarnya nggak ada intinya, nggak jelas juga. Udah segitulah. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye. Pace bene.